Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Pak Hisham pada mata kuliah aspek hukum bisnis. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang sistem hukum di Indonesia, pengertian hukumnya seperti apa. Minggu ini kita akan bahas materi tentang aspek hukum bisnis yang pertama, yaitu tentang hukum kebendaan. Seperti apa materinya? Yuk kita bahas. Berikut adalah capaian akhir yang diperoleh mahasiswa setelah menonton dan juga mempelajari materi hukum kebendaan. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi hukum kebendaan secara tepat. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep hukum kebendaan dalam KUH Perdata. Sebelum kita memahami tentang pengertian hukum kebendaan, kita harus tahu dulu apa itu benda. Benda bahasa Belandanya itu adalah zag, di mana benda diatur di dalam 499 KUH Perdata, yaitu tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai. Maka dari pasal 499 KUH Perdata, objek kebendaan ada dua, yaitu barang dan juga hak. Contoh kebendaan dalam berupa barang seperti motor, mobil, dan juga tanah. Sementara contoh objek benda dari hak yaitu ada hak cipta, hak merek, hak paten, di mana barang dan hak tersebut kita kuasai. Nah, kemudian apa pengertian dari hukum benda? Dalam bahasa Belandanya itu adalah zakenrecht, di mana hukum kebendaan ini adalah mempelajari tentang peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang mengenai hak-hak kebendaan. Nah, makanya dari itu sistem hukum kebendaan ini yaitu adalah sistemnya tertutup, dalam arti tidak semua orang bisa menggunakan kebendaan tersebut karena ada hak di dalamnya. Adapun jenis benda diatur di dalam pasal 504, di mana di pasal 504 KUH Perdata dijelaskan bahwa benda terbagi kepada dua macam, yaitu ada benda bergerak dan juga benda tidak bergerak. Kalau benda bergerak itu karena sifatnya seperti motor dan mobil, di mana motor dan mobil bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka benda tersebut termasuk kategori benda bergerak. Kemudian benda tidak bergerak bisa dilihat dari sifatnya, bisa dilihat dari tujuannya. Adapun seperti sifatnya yaitu adalah tanah. Tanah termasuk kategori benda tidak bergerak karena tidak bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ataupun di atas tanah berdiri rumah, berdiri pabrik, berdiri kebun. Maka rumah, kebun, perusahaan atau pabrik itu termasuk kategori benda tidak bergerak yang diatur di dalam pasal 504. Jenis benda berikutnya yaitu ada benda berwujud dan juga ada benda tidak berwujud. Di mana benda berwujud yaitu benda yang dapat diraba, sementara benda tidak berwujud yaitu benda yang tidak dapat diraba. Contoh dari benda berwujud, benda yang dapat diraba yaitu seperti tadi, ada motor, ada mobil, ada tanah, ada rumah. Kemudian benda tidak berwujud atau benda yang tidak dapat diraba, contohnya seperti hak kebendaan, hak cipta, hak merek, dan juga hak paten. Kemudian ada benda habis pakai dan juga ada benda tidak habis pakai, di mana benda habis pakai ini adalah benda yang wujudnya hilang setelah digunakan. Kemudian benda tidak habis dipakai yaitu benda yang wujudnya tidak hilang setelah digunakan. Contohnya benda habis pakai, pulpen. Pulpen ketika dipakai maka akan habis, maka setelah habis tidak dapat digunakan kembali. Kemudian benda tidak habis dipakai dalam arti barang tersebut, benda tersebut dipakai setiap hari itu tidak akan habis. Contohnya ada bangku, ada meja, dan segala macam. Kemudian ada benda dapat dibagi, kemudian ada benda tidak dapat dibagi. Adapun benda dapat dibagi yaitu jika benda itu dibagi tidak akan menghilangkan wujud benda itu. Misalkan saya punya beras 1 kilo, saya bagi sama orang 500 gram, maka benda tersebut tidak hilang, masih ada sama-sama 500 gram. Sementara benda tidak dapat dibagi, jika dibagi benda tersebut maka wujudnya akan hilang. Contohnya saya punya seekor sapi yang masih hidup, kemudian saya bagi belah dua, otomatis sapi tersebut meninggal, maka itu termasuk kategori benda yang tidak dapat dibagi.
Selanjutnya itu ada hak kebendaan. Ya, hak kebendaan pernah kita singgung di awal tadi yang berkaitan dengan pengertian hukum kebendaan. Hukum kebendaan pengertiannya itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum atau peraturan-peraturan mengenai hak-hak kebendaan atau hak-hak kepemilikan seseorang. Nah, hak kebendaan ini ya memiliki hubungan dengan subjek hukum. Jadi objek hukumnya itu adalah hukum kebendaan atau hak kebendaan, di mana hak kebendaan seseorang ini berkaitan dengan subjek hukum. Siapa subjek hukum? Nah, subjek hukumnya ini adalah orang ataupun badan hukum, atau bahasa istilah hukumnya itu adalah reh person ya. Jadi reh person, orang atau badan hukum ini memiliki hak kebendaan atau memiliki hak kepemilikan dari kebendaan tersebut. Nah, secara pengertian, hak kebendaan itu adalah hak yang berisi kewenangan secara langsung atau secara penuh untuk bertindak sendiri atas bendanya. Dalam arti, ketika kita sebagai orang atau badan hukum memiliki barang ya atau memiliki benda, kita memiliki kewenangan secara utuh, kewenangan secara bebas untuk diri kita. Dalam arti bebas, mau kita sewakan, mau kita jual, atau misalkan kita punya motor, kita punya mobil. Nah, kita memiliki kewenangan untuk misalkan mau dimodif bannya, mau dimodif knalpotnya, itu bebas karena ada yang namanya hak kebendaan, kewenangan atas kebendaan yang kita punya. Nah, hak kebendaan ini ya dibagi kepada dua macam. Ada hak absolut dan juga ada hak relatif. Ya, kita bahas yang pertama, hak absolut. Apa itu hak absolut? Hak absolut itu adalah hak yang berisi kewenangan secara langsung untuk bertindak sendiri. Dalam arti kita punya barang, misalkan tadi kita punya motor, kita punya mobil, kita punya rumah gitu ya. Kita memiliki kewenangan, memiliki kebebasan terhadap barang yang kita punya. Mau dijual, mau disewakan, mau direnovasi ya, rumah misalkan mau direnovasi atau motor mobil mau dimodif gitu, itu bebas. Maka kebebasan untuk melakukan kebendaan yang kita punya itu adalah hak kebendaan dalam arti hak absolut. Nah, lalu ada hak relatif ya, di mana hak relatif itu adalah hak yang berisi kewenangan untuk menuntut orang lain agar bertindak. Nah, ini misalkan contohnya ada seseorang kerja di sebuah perusahaan, kemudian mendapatkan fasilitas dari kantornya itu berupa motor atau mobil, maka dia hanya memiliki kewenangan relatif untuk memakainya saja, untuk mempergunakannya saja secara operasional. Tidak diperkenankan untuk memodifikasi, menjual, ataupun hal-hal yang tidak sesuai bertentangan dengan undang-undang ya. Jadi itu adalah hak kebendaan. Dari jenis benda tadi, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, kita bisa lihat perbedaannya dari berbagai aspek. Kita lihat dari aspek yang pertama, yaitu aspek levering, yaitu adalah aspek penyerahan. Di mana aspek levering untuk benda bergerak, yaitu penyerahan penguasaan nyata atas benda dan sekaligus penyerahan yuridis. Dalam arti ketika kita memiliki barang atau benda seperti motor, mobil, yang dimana itu benda bergerak, maka penyerahannya itu adalah bendanya secara langsung diserahkan dan juga secara yuridis, yaitu STNK, BPKB diserahkan secara langsung. Kemudian benda tidak bergerak dari aspek leveringnya yaitu adalah penyerahan nyatanya sesuai kebiasaan. Contohnya kita beli tanah, kita beli rumah, maka otomatis rumahnya, tanahnya tidak diberikan secara langsung, secara fisik, tetapi sesuai kebiasaan. Biasanya kalau kita beli tanah, yaitu ada sertifikat tanahnya yang diberikan, ataupun kita beli rumah, yaitu sertifikat tanah dan juga kunci rumahnya yang diberikan. Maka itu perbedaan aspek levering baik dari benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kemudian ada aspek bezoaring, di mana aspek bezoaring ini adalah aspek
jaminan. Baik dari benda bergerak maupun benda tidak bergerak sama-sama bisa dijaminkan. Kalau benda bergerak itu jaminannya seperti gadai dan juga fidusia, sementara benda tidak bergerak jaminannya berupa hipotek dan juga hak tanggungan. Lalu ada aspek bezit. Aspek bezit ini adalah aspek kepemilikan. Kalau benda bergerak seperti motor, seperti mobil itu bisa jadi memang milik dia secara penuh gitu. Kalau memang tidak disewakan. Tetapi kalau benda tidak bergerak belum tentu pemiliknya. Misalkan ada seorang ngontrak di rumah, maka secara kepemilikan itu belum tentu milik dia. Nah, lalu ada aspek perjaring. Aspek perjaring ini adalah aspek kadaluarsa atau masa berlaku. Nah, kalau benda bergerak tidak mengenal adanya masa berlaku atau daluarsa, sementara kalau benda tidak bergerak itu mengenal daluarsa. Contohnya tadi ketika seseorang menyewa rumah atau ngontrak, maka ada masa berlakunya. Berapa lama ngontraknya? 1 tahun atau 1 bulan. Ketika lewat dari 1 tahun atau 1 bulan, maka otomatis orang yang mengontrak tersebut harus keluar dari rumah itu. Begitu teman-teman penjelasan mengenai hukum kebendaan. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Terima kasih.